wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmazuni Pratiwi dengan NIM 163. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang memorandum kredit Aluna Batik Sumeneb Madura. Anggota kelompok 3 kelas BA ini ada saya sendiri Nur Rohmazuni Pratiwi dengan NIM 163. Selanjutnya ada Rizky Fadita dengan NIM 181 dan yang terakhir ada Mega Triasmana dengan NIM 187. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kredit. Nah, memorandum dibuat sehubungan adanya pengajuan kredit modal kerja dan fasilitas investment loans. Lalu tujuan pembiayaan, itu fasilitas diajukan akan digunakan untuk mengadakan stok barang dagangan berupa baju batik pria dewasa. Nah, selanjutnya ada sumber pembayaran kembali. First layout itu keuntungan dari Aluna Batik, dan second layout itu likuidasi jaminan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo nomor 25B Pabian Sumeneb Madura. Nah, di sini ada latar belakang dari Aluna Batik. Bapak Farhan menekuni bisnis dropship yang dirintis mulai dari awal tahun 2021. Bisnis ini bernama Aluna Batik yang menjual beberapa motif baju batik pria lengan panjang maupun lengan pendek yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo nomor 25B Pabian Sumeneb Madura dan dikelola sendiri oleh Bapak Farhan beserta keluarganya. Nah, pada tahun ini diperkirakan omset penjualan baju batik ini meningkat drastis sehingga calon debitur itu membutuhkan dana yang lebih banyak untuk memenuhi permintaan pasar sekaligus mempersiapkan cadangan baju batik ke depannya. Pada memorandum kredit kali ini, calon debitur itu mengajukan fasilitas kredit investment loans dengan jenis kredit. Lalu selanjutnya ada analisa kualitatif, dan selanjutnya analisa kualitatif ini ada aspek potensi pasar. Aluna Batik memperkirakan akan adanya uang masuk setiap bulannya itu berkisaran mulai dari 10 juta sampai dengan 15 juta per bulan. Perhitungan tersebut itu sudah dipertimbangkan dengan beberapa analisis permintaan pasar di tahun yang akan mendatang. Lalu yang kedua, ada aspek kepemilikan dan aspek manajemen. Bisnis Aluna Batik ini dimiliki oleh calon debitur dan dikelola sepenuhnya oleh Bapak Farhan dengan dibantu oleh keluarga dan tidak memiliki karyawan. Lalu pengelolaan bisnis Aluna Batik ini menggunakan manajemen sederhana yang diawasi sendiri oleh Bapak Farhan. Selanjutnya ada aspek bisnis. Persaingan bisnis batik di Indonesia sekarang ini sangat marak karena banyak variasi yang telah diciptakan oleh masing-masing pengrajin, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memikat pasar agar tertarik terhadap hasil karyanya. Nah, Aluna Batik yang telah dirintis ini sudah memiliki beberapa reseller yang tersebar di beberapa kota yang ada di Jawa Timur, seperti di Jember, Kangenan, Pacitan, Trenggalek, Situbondo, Ngawi, Bondowoso, dan Ponorogo. Para reseller dapat dikatakan signifikan dengan angka penjualan setiap bulannya, sehingga menyebabkan signifikan pula terhadap pendapatan Aluna Batik. Nah, selain reseller, untuk proses penjualan baju batik eceran baik secara offline maupun online dapat dikatakan signifikan, sehingga penjualan baju Aluna Batik ini sangat memberikan keuntungan untuk calon debitur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rizky Fadita dengan NIM 2019-210-181 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Nah, di Aluna Batik sendiri, kegiatan aspek pemasaran itu meliputi yang pertama ada segmentasi dan penargetan, di mana pelanggan dari Aluna Batik sendiri ini tidak berupa perseorangan saja, melainkan juga berupa reseller yang sedang menjalankan usaha kecil menengah di bidang fashion, yaitu baju batik pria dewasa. Nah, reseller ini tersebar di beberapa kota di Jawa Timur, seperti Jember, Pacitan, Trenggalek, Situbondo, Ngawi, Bondowoso, dan Ponorogo. Lalu yang kedua ada produk. Aluna Batik ini memiliki produk berupa baju batik pria dewasa. Nah, produk baju ini dijual secara eceran maupun lusinan atau grosiran. Hal ini dilakukan oleh pemilik, yaitu Pak Farhan, karena agar lebih mudah dalam memikat pelanggan. Karena kan kalau penjualan grosiran, maka pelanggan akan mendapatkan harga yang lebih murah, seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai harga, harga yang terjangkau yang dimiliki oleh baju batik di Aluna ini yaitu sekitar 215.000 hingga 250.000 per piece-nya. Lalu ada promosi. Nah, Aluna Batik ini tidak memiliki strategi promosi yang khusus, hanya saja memanfaatkan strategi digital, yaitu melalui media sosial yang dimiliki, seperti akun TikTok dan Instagramnya. Lalu, Aluna ini juga masih menggunakan strategi yang manual, yaitu dengan jaringan resellernya kepada pelanggan-pelanggannya melalui mulut ke mulut. Lalu ada distribusi. Nah, produk baju yang dijual oleh Pak Farhan ini diperoleh dari Madura, yaitu dengan sistem pembayaran berjangka waktu dan pembayaran lunas. Eh, Pak Farhan ini ketika mengambil barang dengan jumlah banyak akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Lalu baju ini didistribusikan ke para customer maupun reseller menggunakan ekspedisi seperti JNT dan JNE. Lalu selanjutnya yaitu Lalu selanjutnya yaitu ada aspek 7C, di mana aspek 7C ini yaitu mengenai karakter, capacity, capital, condition of economic, collateral, coverage of insurance, dan constraint. Nah, karakter sendiri yaitu watak ataupun sifat dari calon debitur atau Pak Farhan ini sangatlah baik dengan semua orang yang berada di lingkungannya. Usaha calon debitur ini juga menunjukkan tingkah laku yang baik karena tidak pernah patah semangat dan selalu tekun dalam menjalankan bisnisnya. Yaitu yang kedua ada capacity. Dalam mengelola bisnisnya, Pak Farhan ini sangat baik dan selalu semangat dan bisa meningkatkan omset pendapatannya setiap tahun, sehingga mampu menggerakkan usaha baju batiknya dengan kerjasama para pembatik yang bisa meningkatkan omset setiap tahunnya. Lalu ada kapital. Pak Farhan ini menggunakan modal sendiri untuk membangun bisnis Aluna Batik. Dan Pak Farhan ini juga menanggung resiko setiap kegagalan yang terjadi. Semua aset yang dimiliki Pak Farhan ini adalah miliknya sendiri, sehingga kesungguhan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya sangatlah tinggi. Lalu yang kedua, selanjutnya ada condition of economic. Di masa pandemi, bisnis Pak Farhan ini sempat mengalami penurunan layaknya keadaan yang dialami para pebisnis yang lain. Namun dengan demikian Pak Farhan tidak patah semangat. Pak Farhan tetap menjalankan promosi baju batiknya melalui media online agar penjualan tetap bisa tercover dengan baik. Selanjutnya ada kolateral. Jika terjadi kegagalan dalam pembayaran, harta benda yang dimiliki Pak Farhan akan diambil atau disita oleh pihak kreditur. Selanjutnya ada coverage of insurance. Pak Farhan atau calon debitur memakai asuransi benda yang menjadi simbol agar meminimalkan risiko yang akan terjadi. Dan hal ini bisa mengantisipasi Pak Farhan untuk mendapatkan risiko yang akan terjadi pada bisnisnya. Selanjutnya yaitu constraints. Pak Farhan mendirikan usaha Aluna Batik untuk
yang memproduksi baju dan kemeja batik pria dewasa dengan berbagai model dan motif yang beraneka macam, sehingga tidak memungkinkan suatu usaha ini akan berhenti memproduksi karena sudah banyak masyarakat yang mengenal produk Aluna Batik dan um, dari segi penggunaan mereka belum ada yang mengalami keresahan atau komplain mengenai kualitas baju batik yang mereka beli. Nah, yang selanjutnya yaitu saya menjelaskan mengenai analisa kuantitatif dari Aluna Batik, yaitu ada laporan laba rugi Aluna Batik periode Desember 2021, di mana di sini penjualannya mencapai 57.500.000 dan HPP-nya 32.775.000, sehingga didapat laba kotor sebesar 24.725.000. Lalu ada beban operasional, yaitu terdiri dari beban utilitas 2.500.000, beban perlengkapan 2 juta, beban promosi 1.500.000, beban peralatan 2 juta, biaya perawatan peralatan 500.000, sehingga total beban operasionalnya sebesar 8.500.000. Jadi didapatkan laba operasionalnya sebesar 16.225.000. Lalu ada biaya pemasaran terdiri dari packaging 1.750 dan pengiriman 2.500, sehingga total biaya pemasarannya 4.250, sehingga didapatkan laba bersihnya sebesar 11.975.000. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mega Triasmana Febrisari dengan NIM 2019-210-187. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan Aluna Batik pada periode Desember 2021. Yang pertama ada aktiva lancar yang terdiri dari kas sebesar 9 juta, persediaan sebesar 7.015.000, dan perlengkapan sebesar 750.000, sehingga total aktiva lancar sebesar 16.765.000. Selanjutnya ada aktiva tetap yang di dalamnya terdiri dari peralatan sebesar 4.250.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 850.000, dan bangunan sebesar 1.250.000.000. Untuk total keseluruhan dari aktiva sebesar 1.270.165.000. Dan untuk pasiva di dalamnya ada modal sebesar 1.261.782.500 dan laba berjalan sebesar 8.382.500, sehingga total pasiva sebesar 1.270.165.000. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio aktivitas. Untuk rumus dari perputaran aset tetap adalah penjualan dibagi dengan aset tetap, sehingga totalnya 57.500.000 dibagi dengan 1.253.400.000. Hasilnya sama dengan 5%. Dan untuk perputaran total aset keseluruhan adalah 57.500.000 dibagi dengan 1.270.165.000. Hasilnya sama dengan 5%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada GPM dengan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan, yaitu 24.725.000 dibagi dengan 57.500.000, menghasilkan 43%. Selanjutnya ada NPM dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan kemudian dikali dengan 100%, yaitu 11.975.000 dibagi dengan 57.500.000, menghasilkan NPM sebesar 21%. Dan yang terakhir ada ROA dengan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%, di mana 11.975.000 dibagi dengan 1.270.165.000 dikalikan dengan 100%, menghasilkan ROA sebesar 1%. Selanjutnya ada analisa jaminan.
Akte pemberian hak tanggungan atas tanah dan bangunan di Jalan Unip Sumoharjo nomor 25B Pabian, Sumeneb, Madura dengan luas tanah dan bangunan 100 meter persegi atas nama Bapak Farhan, nilai pasarnya sebesar 1 miliar dan nilai likuidasinya sebesar 900 juta. Selanjutnya ada analisa resiko. Yang pertama ada aspek bisnis. Dari segi bisnis terjadi kemungkinan adanya resiko di bisnis Aluna Batik ini, yaitu kalah saing dengan kompetitor dikarenakan motif batik yang sangat beragam serta trik penjualan online yang bisa memikat hati konsumen seperti pemberian potongan harga atau diskon. Risiko ini dapat diatasi dengan memperbanyak motif batik yang memiliki kesan elegan agar konsumen tertarik dengan batik yang dijual oleh Aluna Batik. Serta penjual dapat memberikan diskon di hari dan waktu yang spesial seperti 1/1, yaitu pada tanggal 1 Januari, sehingga konsumen merasa tertarik dengan adanya sistem diskon yang seperti ini. Selanjutnya dari aspek kepemilikan. Dari segi kepemilikan tidak ada risiko karena usaha Aluna Batik ini murni dimiliki oleh calon debitur dan dikelola secara kekeluargaan oleh Bapak Farhan sendiri sebagai calon debitur. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi, yaitu nama calon debitur tidak terdaftar di Daftar Hitam Bank Indonesia atau DHBI dan Daftar Kredit Macet Bank Indonesia atau DKMBI. Hal ini bisa dicek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Dan selanjutnya usaha berjalan baik dan menguntungkan. Dan yang terakhir rekomendasinya adalah jaminan dapat mengcover seluruh pinjaman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.